Assalamualaikum, selamat malam saudara Ali Alan. Malam Bang Edis, jumpa lagi. Oke, abang Muslim bang. Muslim lah. Berapa kali kan saya udah diskusi sama Bang Edis nih. Cuman gini Bang Edis, selama ini diskusi kita tuh nggak pernah sampai final karena nggak pernah saya dikasih kesempatan untuk menjelaskan apapun, selalu dipotong gitu loh. Tolong kita diskusi yang enak gitu loh, yang baik. Bang Edis ngomong Emang abang pasti saya pernah dengarkan kesini? dan ya. Emang abang pernah kesini? Sering diskusi sama Bang Edis, cuman nggak pernah menemukan saya diskusi yang menurut saya nyambung gitu loh Bang Edis. Contoh, silakan. Contohnya. Contoh saya jawab sekarang Bang Edis. Hmm. Mempertanyakan tentang masalah pergerakan solar. Bang Edis kan mempertanyakan manfaatnya apa? Itu kan Bang Edis ya? Waktu Anda begini, takbir namanya apa? Takbiratul ihram. Takbir. Ada yang begini. Ada yang di bawah telinga begini. Ada yang di depan dada begini, betul? Ya. Betul nggak? Ya, betul. Nah, yang bener yang mana itu? Nah, sekarang saya jawab dan semua jawaban itu nggak harus sesuai seperti yang Bang Edis pikirkan gitu loh. Tolong hormati itu. Saya jawab dua Bang Edis sumbernya ya. Satu, di dalam Al-Quran di Al-Baqarah sudah diterangkan sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka Rabbana, maka ampunilah kami Tuhan. Itu yang pertama Bang Edis. Di Al-Quran ada, kami dengar, kami taat. Yang kedua, dari hadis Muslim, hancurnya umat sebelum kamu adalah karena terlalu banyak bertanya. Gak perlu nanya manfaatnya. Dengerin dulu, dengerin Bang Edis. Jadi, saya kasih pertanyaan itu. Kan ditanya Saya apa kasih manfaatnya? Jangan banyak bertanya, nanti umat hancur. Kalau memang mau bikin tema itu, saya tambahin malah, saya tambahin. Bukan cuma manfaat Allahu Akbar. Apa manfaatnya harus menghadap kiblat? Apa manfaatnya harus mengambil wudhu? Banyak kalau memang mau ditanyakan, tapi kita nggak mempermasalahkan itu. Aja bang, jangan kemana-mana dulu bang. Makanya itu saya rangkum Bang Edis, di dalam Al-Quran itu diterangkan ikrar dari orang Muslim adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kalau di dalam Islam babi haram, udah gak usah dibahas. Ini lari kemana-mana sih? Kenapa Bukan diharamkan? Gak usah bahas itu yang itu. kita Sekali bahas, dibilang haram ya udah haram. Astaga, kita udah sabar-sabar nunggu, kirain ada jawaban. Gini loh, dengerin saya. Begini, kalian bilang sholat itu adalah tiang agama, betul? Ya. Bahkan sholat itu menjadi yang sangat vital bagi orang Islam, betul? Betul. Nah, yang vital saja kalian itu bingung semua. Contoh. Pada waktu takbiratul ihram, Anda bilang begini, betul? Ada yang bilang begini, betul? Ada yang di depan dada begini, betul? Yang mana yang benar dari tiga itu, coba? Silakan. Intinya mengangkat tangan dan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ditanya yang mana yang benar? Yang benar yang semua. mana? Benar semua. Kalau benar semua, kenapa harus begini semua terus? Kenapa kadang-kadang nggak begini? Contoh. Dalam satu masjid, kalau ada yang begini, sampingnya begini, oh, kamu mazhab apa? Sholat tidak sama dengan kami. Dengar dulu. Kita harus jujur-jujur saja. Katanya Muhammad berkata, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Nyata-nyatanya orang Muslim tidak tahu bagaimana caranya sholat Muhammad. Kadang-kadang ada yang begini. Kadang-kadang ada yang begini. Artinya umat Muslim dalam kebingungan yang nyata bagaimana cara sholatnya. Sudah bingung bagaimana cara sholatnya, ditanya apa fungsi begini, juga jawabannya, janganlah kamu banyak bertanya, karena umat terdahulu banyak bertanya. Emang, gini loh, kalau begini, sebentar, kalau begini, itu bagi Tuhan itu apa manfaatnya coba?
seandainya sekalipun itu nggak ada manfaat, tapi kalau memang udah perintah kita ikuti. Makanya itu ikrar Di kami, mana ikrar ada kami. perintahnya begini? Perintahnya nggak ada, tapi kan dicontohkan tadi yang Makanya Bang yang Edis dicontohkan ucapkan. Muhammad gimana? Gini atau begini? Karena beda-beda itu gimana? Kalau beda-beda, kalau itu berbeda-beda, ada yang di bawah, di belakang telinga, ada yang di atas, di samping telinga. Berarti Rasulullah mungkin waktu itu melakukannya pun di dalam versi yang dilihat oleh para sahabat seperti itu. Ada Iya, satu makanya ketika saya sahabat, bilang berarti Muhammad ada 3. Satu Muhammad ada yang 3 kalau sih, sholat Mbak. versi begini, satu lagi Muhammad kalau sholat versi begini. Makanya ada 3 Muhammad Bang Edis, sebenarnya. justru dengan gimana? adanya perbedaan itu merupakan bukti dari kelengkapan, kesempurnaan Islam. Kalau diwajibkan di belakang telinga, wajib misalkan ya. Pertama, Contoh, menurut perintah Bang untuk Edis. takbiratul ihram tidak ada. Terus Contoh. takbiratul ihram kayak Bagaimana gimana? kalau- Contoh yang baku juga tidak ada. Ini contoh. Makanya saya bilang, sholat pun hasil karang-karangan kalian. dengerin Bang Edis, dengerin dulu ya. Gimana? Kalau yang saya benarkan adalah yang di jempol di belakang telinga, misalkan itu yang saya bilang benar. Bagaimana kalau ada orang cacat nggak punya jempol? Gimana? Iya, makanya itu. Nah, makanya boleh. Makanya saya bilang, mau di makanya begini. belakang, Dengar, mau Bang. di depan, nggak pakai orang yang nggak punya tangan sekalipun boleh. Lalu fungsinya apa? Bertakbiratul ihram. Apa fungsinya begini? Nanya fungsi lagi. Tadi Saya katanya bilang. mau kasih jawaban. Apa fungsinya? Saya bilang orang sholat tuh nggak penting fungsinya, kita Ya penting sudah. taatnya. Makanya saya bilang, kalian kalau ditanya tentang fungsinya kayak begitu, sampai hari kiamat tidak ada jawaban. Yuk gini. Artinya kalian hanya robot saja. Ini, Udah. Gini. Udah, itu pemahaman. begini. Kita bahas tema Bang Edis Begini. nih. Bang Edis. Lah, terus Bang Edis. apa manfaatnya gerakan-gerakan Nggak ada. begitu? Anda saja nggak ngerti manfaatnya apa. Bang Edis. Hmm. Temanya malam ini bagus. Saya acungkan jempol. Kristen bertanya, Muslim mustahil Islam menjawab dengan Quran. Iya, Temanya bagus sekali. makanya saya bilang Ayo. mustahil. Kita bahas itu. Kita Silakan. bahas itu ya. Coba di Kita bahas mana? itu. Siapa yang memerintahkan dalam Quran kalau sholat harus begini? Di dalam Al-Quran nggak ada tertulis itu. Nggak Tetapi ada. Makanya saya bilang, Islam yang kalian anut ini, yang Anda anut ini, itu adalah Islam hasil karangan para ulama. Kalau Islam yang benar itu adalah Islam yang bersesuaian dengan syariat terdahulu, bersesuaian dengan Injil, bersesuaian dengan Taurat. Itu Islam yang benar, bukan Islam yang sesuai dengan kitab yang datang sesudah Quran. Gitu. Jadi semoga, saya berharap begini. Ini kesimpulan kita nih, biar kita nggak usah debat kusir. Begini, ibadah yang sejati itu sebenarnya bukanlah soal gerakan-gerakan badan seperti yang dilakukan oleh kalian. Gini-gini, Nah, itu gini, pintar. terus gini-gini. Itu pintar. Tiap hari besok gitu lagi, besok gitu lagi, besok gini lagi, besok gini-gini lagi, ketemu gini lagi. Capek. Tahu nggak? Ibadah yang sejati itu bagaimana? Contoh, ketika Anda lihat orang memerlukan bantuan Anda, dia tidak punya makanan, Anda beri makan. Ketika orang tidak punya tempat tinggal, Anda beri tumpangan. Itu ibadah yang sejati, bukan gerakan-gerakan. Apa manfaatnya, gunanya apa, gini-gini itu apa? Silakan. Tahu kenapa kalau setiap kali Bang Edis ngomong, saya pasti diam, tahu kenapa? Karena satu Karena jam benar. pun, bukan.
Bukan. Terus 1 jam Bang Edis ngomong, itu pun belum tentu ada yang masuk apa ya, yang mendapatkan poin. Tetapi kalau saya ngomong 5 menit, kalau saya ngomong 5 ya, menit, sekarang begini. dah. Sekarang begini. Mana Makanya saya yang berguna? Coba Pernah sebentar. saya ngomong Sebentar sampai 5 gini. menit. Mana yang bermanfaat, mana yang berguna? Gini atau memberi makan orang yang membutuhkan makanan? Gini dulu. Ditanya apa gunanya begini? Nggak Tanda ada. ketaatan. Nggak, coba. Apa gunanya begini? Tanda ketaatan. Gunanya itu. Gunanya. Iya, gunanya itu. Membuktikan kalau kita taat. Itu gunanya. Mandi dulu lah. Ya, mandi dulu. Gunanya kok membuktikan kita taat? Taat kepada siapa? Emangnya Allah nyuruh kamu gini? Kamu buka Quranmu, tunjukkan ayat di dalam Quran, buatlah begini. Nggak ada. Tanda kamu taat itu seharusnya kamu harus belajar, harus percaya kepada kitab-kitab terdahulu. Itu yang disuruh, malah nggak kamu kerjain. Allah menyuruh apa? Quran menyuruh apa? Sesungguhnya di dalam kitab-kitab terdahulu, yakni Taurat dan Injil, di dalamnya petunjuk dan cahaya, serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang disuruh. Kok malah ngerjain yang nggak pernah disuruh. Berat. Ibarat kata kita pergi ke tempat kerja. Ya, di tempat kerja itu job desk-nya itu udah dikasih tahu, jam segini kamu ngangkat air pindahin ke sini. Itu perintahnya. Tapi yang kamu kerjakan apa? Yang kamu kerjakan malah malam minggu, malam yang panjang, malam. Yang disuruh gak kau kerjain, yang gak disuruh kau kerjain. Aduh. Berat ini mereka.